Selamat siang pemirsa Gwatch TV. Kita saksikan wawancara Dr. John bersama Bung Frans Salempang, redaktur majalah Arkus GPIB. Nah, kembali lagi bersama dengan Bung Frans. Salah satu pemret atau wapemret. Nggak tahu pemret di mana sekarang ini. Apakah masih di majalah Arkus? Apakah beliau masih di Inforkom? Bagaimana? Masih di Inforkom atau di mana ini? Atau di emiten updates atau di mana ya? Data di mana nih? Iya, secara legal fakto ya, de jure apa de facto? Ya, terserah de jure atau de facto, terserah Anda. Saya sih masih di Departemen Inforkom Litbang. Ya. Hanya nggak punya kerjaan sekarang dok, karena sejak Arkus GPIB.com itu di close. Aduh. Ya, saya secara pribadi sih nggak mempermasalahkan diri saya, tetapi selaku pembaca ini kan mencari-cari mana nih berita-berita terbaru, yang terbaru, berita terkini dari lapangan gitu lapangan, kan. Iya, karena kemarin-kemarin ini event cukup banyak, ada yayasan kesehatan, ada punya event besar tuh, kalau nggak salah yang ke-24. Ada event besar Pelkes. Itu. Tapi ya kalau mereka bertanya mana beritanya, ya saya juga bingung menjawabnya dong. Mau menjawab dari mana? Yang menarik, menarik, maaf, potong. Yang menarik saya adalah sebagai salah satu mencintai Arkus dari dulu ya, kita sama-sama ya. Sebagai kontributor dalam hal tulisan, mau menulis tidak bisa. Yang jadi geli saya ini bulan Pelkes. Bulan Pelkes pada waktu Bapak punya gereja dilembagakan, jadi salah satu 353, yang ke-353 itu, kok tidak ada tulisannya di Arkus? Nah, ini tunggu. Saya dengar informasi begitu dilembagakan Bapak punya gereja ya? Iya. Gereja di Bojong apa namanya? Pura Tajur Halang. Pura Tajur Halang. Di daerah Bojong. Di daerah Bogor, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Itu nggak ada beritanya Pak. Malahan itu terkunci tuh. Yang dilihat yang masa lalu aja, sudahlah. Habislah. Terangkan dulu Pak. Ini aku sudah Arkus loyo kali Pak ya? Iya, harusnya Dr. John pertanyakan ke Ketua Departemen Inforkom Litbang sebagai katakanlah sebagai apa namanya pengamat atau pencinta dari Arkus GPIB.com itu ya pasti menanti-nanti mana newsnya, mana hasil peliputannya begitu. Kalau sampai sekarang sudah mau sebulan kalau nggak salah, tapi belum ada beritanya, ya mau tunggu kapan? Ya sama aja, dan kita menikmati sesuatu yang tidak berguna lagi sudah pasti, kalaupun bisa mau diterbitkan di mana gitu. Perjalanan dari Bogor ke Pura apa nanti? Pura Tajur Halang, terus masuk ke Raplesia Bengkulu. Ini nggak ada ini berita-berita ya, nggak tahu kalau cuma di YouTube, tapi pemberitaan secara news tidak ada. Terus masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur, gemuruh, happy. Semua kan bergabung di situ kan. Pelkes punya kegiatan, terus ada kegiatan evaluasi mentor dan vikaris tahap kedua kan, tahun kedua. Terus ada Yankes yang melakukan baksos. Ini saya lihat ini dari tahun ke tahun begitu aja. Menurut Bung Frans gimana ya? Iya, sesuatu yang kalau biasanya biasa-biasa memang tidak bagus. Tetapi sesuatu itu harus menjadi luar biasa. Nah, menjadi luar biasa itu kan dilakukan dengan sesuatu manuver yang punya makna gitu. Nah, Arkus GPIB.com itu harusnya bisa melakukan itu. Tetapi karena pengelola ini yang notabene di tackle oleh Ketua Departemen Inforkom Litbang, tidak ada kemajuan yang berarti. Saya pikir ya di mana-mana kalau sesuatu yang tidak menjadi baik, ya selalu top leadernya yang dipertanyakan gitu. Siapa pimpinannya ya? Iya. Karena kalau yang dipertanyakan orang di bawahnya percuma. Dia bermanuver tapi di atas tidak setuju. Ya nggak ada artinya juga, begitu dong. Jadi peliputan ini mulai dari Raplesia Bengkulu sampai Jawa Timur tidak ada news, orang menanti tidak ada. Di YouTube ada, YouTube sebagai videonya ada. Itu tuh gimana ya, asal kalau mau dibicara sebagai apa, saya bilang saya sebagai pemerhati atau pengamat atau penonton atau yang suka nulis atau apa. Tidak melibatkan Bung Frans di dalamnya atau pilih kasih menurut saya, atau bagaimana ya, dengan ketidakhadiran di Bengkulu, ketidakhadiran mungkin juga ketidakhadiran di Karangsatria pada saat itu juga ya? Enggak juga Pak. Di Karangsatria terus pindah ke tempat di Petra, apa ya,
GPB apa yang di tempatnya pendeta apa itu yang ketiga itu, terus masuk ke Bapak, terus pindah lagi ke Raplace-nya, masuk ke Jawa Timur, tidak dihadirkan seorang yang sudah 15 tahun mengabdi membesarkan majalah Arkus yang sekarang ini diambil alih oleh Kadep ya. Iya, ketua departemen. Iya, terus bagaimana untuk kedepannya, Pak? Bung Frans bisa terangkan, jelaskan lah. Ini kalau Arkus begini aja ya, memang si Arkus sudah di lock sih, cuma bicara supaya di rebranding. Rebranding, iya. Ya kita tunggu aja rebrandingnya, tuh mau seperti apa? Apakah lebih baik dari standar yang sudah ada sekarang ini? Kalau dia lebih baik berarti jempol dong. Oh iya. Tetapi kalau menjadi lebih tidak baik, ya saya menangis, Jok. Saya menangisi, bukan menangisi diri saya menangisi diri orang yang merasa bisa mengerjakan itu, gitu tuh. Anda merasa bisa, tetapi tidak bisa mengeksekusi, mengerjakan pekerjaan itu, gitu. Dan saya juga tidak yakin mereka bisa, karena mereka bukan passionnya di situ, Dok. Nah, terus bagaimana sekarang pemberitaan ini, Pak? Kembali lagi ke pemberitaan yang tidak dirilis ini, pemberitaan ini ya, dari Raplace ya, dari Bapak punya, Bung Frans punya, terus dari Jawa Timur, Karang Satria, dari Priuk, ini tidak ada ini, Pak. Iya. Ini gimana ya? Iya. Atau mau dialihkan ke tempat lain? Kalau Bapak mau alihkan ke saya terima dengan penuh sukacita. Dunia digital ini kan berkembang begitu cepat. Iya. Ketika kita menutup satu pintu yang ada pintu lain. Ada pintu lain yang terbuka. Bahkan jendela juga. Iya, bahkan bisa kita lewat jendela selama yang punya rumah bilang, ya nggak apa-apa lewat jendela juga. Nggak apa-apa. Silakan. Nah itulah orang-orang yang tidak mengerti bahwa disrupsi digital ini seperti itu, Dok. Engkau tidak memperkenankan mereka, ya sudah, sama seperti dulu ketika TVRI baru muncul, orang sangat TVRI minded. Iya. Begitu TV swasta muncul, TVRI ribut nggak? Enggak, pemerintah mempersilahkan TV lain. Nah, Inforkom Litbang ini sepertinya katak dalam tempurung, Dok. Iya. Actionnya begitu rupa, bahkan ketika ada orang lain bermanuver, dia bilang nggak boleh, harus mendapat izin dari Departemen Inforkom. Nah ini kan konyol. Di jemaat lembah membuat sesuatu platform digital, katanya jangan, harus seizin Departemen Inforkom, kan lucu ini saya bilang. Kan lucu. Di mana aturannya, Pak? Tapi tidak mengatur itu. Tapi maunya mereka seperti itu. Kan tidak bisa seperti itu. Terbukti bahwa ketika, nah ini contoh paling praktis nih. Iya. Ketika kita melakukan peliputan dikatakanlah di Sekretariat Negara atau di Seknek. Iya. Nah di situ ada TVRI, ada RRI. Iya. Negara punya. Iya. Tapi dia nggak melarang TV swasta untuk melakukan peliputan. Nah Departemen Inforkom eksklusif banget. Seolah-olah kalau ada pemberitaan di Majelis Sinode, di luar dari itu tidak boleh ya. Kalau ada pemberitaan di Majelis Sinode, yang lain nggak boleh cover, harus ABCD begini, harus seizin. Berarti kalau BAM ada di luar daripada lingkup Inforkom itu, mereka benci atau gimana? Tidak, bukan begitu. Lebih kepada tidak mau bersaing. Kata saya lain ya, benci. Atau mau... benci tapi rindu di Bung Frans ya? Nggak tahu deh, kalau mereka masih punya rindu, nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur kalau mereka masih... Takutnya Bapak dibenci tapi rindu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa di era sekarang ini mengklaim diri kita lebih hebat dari yang lain. Yang lain tidak boleh maju. Nah ini kan konyol. Perizinan selalu, emangnya Departemen Inforkom di institusi negara kan tidak dong. Siapapun bisa. Contoh, ketika event PST di Salatiga. Itu hebat. Itu ribut Inforkom dengan panitia di sana dong. Saya tidak tahu apa yang diributkan. Kalau nggak salah soal keterpakaian tim Inforkom Majelis Sinode dengan lokal. Iya, dengan lokal. Nah, ini kan benturan terjadi di sana. Artinya buruk coupling ya. Iya. Saya juga bingung, ada apa ini? Kok tidak ada kesesuaian? Nah, event Makassar juga nanti PST. Jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba. Kalau saja misalnya Makassar lock, nggak bisa. Dia tidak butuhkan IT-nya Sinode. Ya boleh saja. Kenapa? Apa sih susahnya? Mereka mengerjakan itu dan tinggal berkoordinasi dengan MS Sinode, iya kan? IT Makassar sudah siap. Saya dengar dari kalau sudah IT semua orang siap. bisa. Kalau cuma IT, apakah cuma MS aja yang diadu kan nggak bisa. Anak-anak sana juga sudah bisa semua mengerjakan itu, iya kan? Dan usah terlalu banyak yang datang-datang untuk apa sih? Iya, nggak usah datang sampai 20 orang sampai ke sana dari. Kalau tidak, aja lah, streaming aja. Nah, benar ya? Iya, streaming aja lewat
GPB Iya, Indonesian mereka Official di sini itu. aja lah. Iya, Atau seperti kita di sini sekarang streaming aja kan sekarang lagi streaming ini. betul. Gitu. Kira-kira ini lagi streaming loh. Katanya bicara Iya. Ugahari. Iya. Tapi pengeluaran Iya. untuk door to door ke sana. Jadi Bapak sudah baca tulisan saya ya, Ugahari di Pesta Suksesi ya. Sudah dong. Aku udah baca itu Iya. menarik sekali. Iya. Artinya kritik membangun Iya. gitu. Kritik bagaimana kita harus Ugahari. mempertanggungjawabkan serupiah demi rupiah. Iya. Bukan memfoya-foyakan Iya. Berpoya-poya uangnya orang lain ya. Berpoya-poya hasil persembahan jamaah Iya, miskin. jemaah gitu. iya. Iya. Itu kan uang dititipkan, Bapak baru poya-poya. Betul. Uang itu dititipkan, bukan uang Iya. sana kan, bukan uang di sana kan. Betul. Oh, Betul. kira-kira. Jadi ya, harapan saya kalau memang ada tulisan dari Bung Frans yang tidak bisa di cover dengan Bung Frans, masukin aja di GPIB Watch menanti tulisan semua. GPIB Watch tidak pernah apa namanya ya? gpbwatch.id kali dong. Ya, oh iya, gpbwatch.id. Ada HTTPS, ada Iya. kolon kan /http gpbwatch.id. Dan yang luar biasa itu saya lihat di gpbwatch.id dia punya platform G-Watch TV, Dok. Oh iya, Wah, itu ini tim luar redaksi biasa. saya yang buat sedemikian rupa. Ya iya, itu jangan dimusuhi. Iya. Tim-tim yang begini harus diambil, dimasukin di Betul, Inforkom. betul, Kenapa? Supaya bersama-sama berjalan bersama Sunodos. Oh iya, GPB Watch itu Sunodos, Pak. Iya, Sunodos bersama. Jangan dimusuhi orang lebih pintar, yang punya karya, dia bisa berkiprah di luar sana yang lebih baik. Kalau memang begini, Bung Frans, pihak swasta itu memang lebih unggul dari yang tidak swasta. Yang tidak swasta. Lebih unggul kenapa? Tidak ada aturan yang mengikat. Iya. Kayak GPB Watch ini bisa menampilkan tulisan-tulisan yang membuat nyeri telinga. Lihat aja, tuli mendadak itu sudah mendapat views berapa? Hampir 25.000 ke 23 sampai 25.000 views ya. Iya. Itu sangat luar biasa. Kita minum dulu. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pemirsa. Mohon bantuannya untuk like and subscribe.